Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada Ibu Vivit Damayanti serta teman-teman mitra bangsa yang saya kasihi. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Alia Amalia dengan nomor NIK 311243861152 akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Dampak Penggunaan Layanan Tanda Tangan Digital dan Pengelolaan Sertifikat Elektronik Terhadap Keamanan Data Diri Customer di sebuah PT Digital Tanda Tangan Asli atau biasa kita kenal dengan nama Signature, yang dimana perusahaan PT Digital Tanda Tangan Asli ini adalah tempat saya bekerja. Judul ini saya angkat karena di tengah masifnya digitalisasi, aspek keamanan data bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan fondasi utama untuk kepercayaan konsumen dalam bisnis digital. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian ini adalah fenomena yang terjadi di 2025 menuju 2026. Teman-teman, kita semua tahu bahwa saat ini kita berada di awal tahun 2026, di mana transformasi digital Indonesia sudah sangat matang. Namun, ada urgensi besar yang melatar belakangi penelitian ini. Berdasarkan data per Januari 2026, penggunaan tanda tangan digital mencapai angka 149 juta dokumen yang ditandatangani di laman Komdigi atau yang ditandatangani secara sah oleh Komdigi. Angka ini juga bisa dilihat di laman Komdigi di website www.ttekomdigi.co.id. Angka ini lumayan fantastis ya teman-teman, namun sayangnya dibayangi oleh insiden kebocoran data pada Oktober 2025, lalu yang melibatkan data identitas resmi. Lebih mengkhawatirkan lagi, riset ITB tahun 2025 menunjukkan bahwa teknologi AI sekarang mampu memfalsifikasi sertifikat elektronik lama hanya dalam waktu di bawah 10 menit. Artinya, ancaman terhadap data diri customer sudah masuk ke level serangan berbasis AI. Oleh karena itu, saya ingin meneliti sejauh mana infrastruktur yang dimiliki PT Digital Tanda Tangan Asli mampu menjawab tantangan dan keresahan publik ini. Selanjutnya untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dari fenomena tersebut, saya mengerucutkan penelitian ini ke dalam 3 permasalahan utama. Yang pertama, saya ingin membuktikan secara empiris apakah fitur-fitur pada layanan tanda tangan digital itu sendiri sudah efektif melindungi data. Lalu yang kedua, saya fokus pada pengelolaan sertifikat elektroniknya. Apakah prosedur pembaruan dan aktivasinya sudah cukup kuat untuk menahan serangan? Dan yang ketiga, saya ingin melihat dampak integrasi keduanya. Tujuannya jelas untuk memberikan rekomendasi nyata bagi perusahaan agar dapat meningkatkan standar keamanan data mereka sesuai dengan perkembangan ancaman terbaru, yakni dengan menganalisis pengaruh parsial dan simultan dari variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Lalu selanjutnya adalah landasan teori, di mana saya mengambil teori dari Grand and Middle Theory. Penelitian ini dibangun di atas pondasi Information Security Theory dengan konsep CIA Triad. Yang pertama, confidentiality, integrity, dan availability. Di mana saya percaya bahwa keamanan data diri customer hanya bisa tercapai jika 3 aspek tersebut terpenuhi. Secara lebih spesifik, saya menggunakan teknologi acceptance model untuk melihat bagaimana perilaku user saat menggunakan teknologi ini, serta teknologi risk model untuk menganalisis bagaimana persepsi risiko atau rasa takut user terhadap keamanan data justru dapat mendorong mereka untuk lebih disiplin dalam menggunakan fitur keamanan yang disediakan perusahaan. Lalu untuk regulasi utamanya sendiri, yaitu saya berdasar pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Selanjutnya, variabel independen 1 atau biasa dikenal dengan X1, penggunaan layanan tanda tangan digital. Untuk variabel X1, yaitu penggunaan layanan tanda tangan digital, saya tidak hanya mengukur frekuensi pemakaian, saya membedah 4 indikator krusial. Saya ingin melihat apakah customer benar-benar paham dan menggunakan fitur keamanan seperti MFA atau multi-factor authentication dan end-to-end encryption.
Seringkali kebocoran terjadi bukan karena sistemnya yang lemah, tapi karena cara penggunaan user yang kurang tepat. Indikator ini akan memotret sejauh mana layanan yang digunakan memberikan dampak proteksi pada data mereka. Lalu di slide selanjutnya adalah variabel independen 2 yang biasa dikenal dengan X2, yaitu pengelolaan sertifikat elektronik. Yang dimana sertifikat elektronik ini adalah nyawa dari tanda tangan digital. Karena apabila tidak memiliki sertifikat elektronik, maka tanda tangan digital tidak dapat diakui keabsahannya atau dinyatakan tidak legal secara hukum yang sah. Indikator yang saya gunakan cukup mencakup seluruh siklus hidup sertifikat, mulai dari verifikasi identitas saat pendaftaran, proses pembaharuan secara berkala untuk menghindari kadaluarsa keamanan, hingga bagaimana kontrol akses dilakukan. Mengingat ancaman IA yang saya sebutkan tadi, pengelolaan sertifikat yang dinamis, bukan statis, menjadi indikator keberhasilan yang sangat penting dalam penelitian ini. Lalu di slide selanjutnya adalah variabel dependen atau biasa dikenal dengan variabel Y. Sebagai variabel dependen atau variabel Y, saya merujuk pada standar ISO 27001 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Keamanan data diri di sini diukur melalui seberapa yakin customer bahwa data mereka tidak dimanipulasi, tidak bocor ke pihak ketiga, dan memiliki kontrol akses yang transparan. Ini adalah output yang ingin saya capai untuk sebuah kondisi di mana customer merasa aman meskipun mereka berada di ekosistem digital yang beresiko sangat tinggi. Lalu di slide 8 saya ada kerangka konseptual dan hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran dari saya sendiri, saya merumuskan 3 hipotesis utama. Saya berasumsi secara positif bahwa layanan tanda tangan digital dan pengelolaan sertifikat elektronik secara parsial maupun simultan memiliki dampak signifikan terhadap keamanan data. Logikanya, jika infrastruktur teknis dan administrasi dikelola dengan standar yang tinggi, maka tingkat keamanan data diri di PT Digital Tanda Tangan Asli akan meningkat secara linier. Selanjutnya di slide 9 ada metodologi penelitian. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, saya menggunakan pendekatan kuantitatif, yang dimana saya mengambil sampel dari 95 responden menggunakan rumus Lovin dari populasi pelanggan aktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan kuesioner dengan skala Likert 5 point. Yang perlu saya tekankan adalah data ini dianalisis dengan regresi linear berganda menggunakan Smart PLS 4, di mana saya juga melakukan uji asumsi klasik seperti uji normalitas untuk memastikan bahwa model penelitian saya valid secara statistik dan tidak bias. Lalu selanjutnya saya menggunakan uji hipotesis, uji T parsial, uji F simultan, dan koefisien determinasi. Terakhir, lalu di slide 10 adalah hasil penelitian dan kesimpulan, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memberikan dampak positif sebesar 61,5% terhadap keamanan data diri. Angka ini cukup tinggi, namun ada celah 38,5% yang dipengaruhi faktor eksternal. Oleh karena itu, rekomendasi saya bagi PT Digital Tanda Tangan Asli adalah: pertama, mungkin segera memperbaharui standar enkripsi untuk mengantisipasi alat falsifikasi AI. Lalu yang kedua, meningkatkan program edukasi dengan customer, karena sekuat apapun benteng keamanan perusahaan, pertahanan terakhir tetap ada pada kesadaran user dalam mengelola data pribadinya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya sangat terbuka untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa menghubungi saya dengan Alia Amalia. Terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.